Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pengauditan 2 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Silvani Valenzi Hanafi dengan nomor BP 19 10 53 10 23. Kemudian ada 4 orang rekan saya. Yang pertama, Tiwi Jengtika Cahyani dengan nomor BP 19 10 53 10 34. Kemudian ada Muhammad Firman Arsyad dengan nomor BP 19 10 53 20 11. Kemudian ada Salsabila Putri dengan nomor BP 19 10 53 20 13. Dan yang terakhir ada Adinda Siti Aisyah Ghaffar dengan nomor BP 19 10 53 20 56. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai penulisan laporan auditor independen. Mungkin untuk materi pertama itu akan saya bahas sendiri. Yang pertama itu mengenai perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu disusun sesuai dengan suatu kerangka bertujuan umum. Kerangka bertujuan umum merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan umum dari banyak pengguna laporan keuangan. Kerangka pelaporan keuangan dapat berupa suatu kerangka penyajian wajar atau kerangka kepatuhan. Nah, untuk ini auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan mengacu secara memadai pada atau menjelaskan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, dalam mengaudit, auditor memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh, dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis. Auditor juga harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai opini. Di sini terdapat opini tanpa modifikasi. Nah, opini tanpa modifikasi ini adalah opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ketika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Nah, dengan ini, auditor harus memodifikasi opininya dan laporan auditor berdasarkan SA 705 Revisi 2021. Kemudian ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka penyajian wajar, opini auditor harus kecuali jika diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan menggunakan frasa berikut, yaitu menurut opini kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, bla 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 sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Hal ini dirujuk pada referensi para A24 sampai A31. Kemudian, ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka kepatuhan, opini auditor harus menyatakan bahwa laporan keuangan terlampir disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian berikut kami sajikan ilustrasi terkait laporan auditor independen. Di sini contohnya adalah PT ABC. Nah, untuk laporan audit atas laporan keuangannya berbunyi, kami telah mengaudit laporan keuangan PT ABC yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2000 X1, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Nah, berikutnya untuk tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan, itu berbunyi manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Berikut, untuk tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan itu berbunyi, tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami, dan seterusnya. Nah, berikutnya terkait opini. Nah, opini auditor itu berbunyi, menurut opini kami,
Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian di bawahnya terdapat keterangan tanda tangan auditor, kemudian tanggal laporan auditor, dan ditulis dan dicantumkan alamat auditor. Mungkin untuk materi ini sekian dari saya. Untuk materi berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya untuk ilustrasi kedua, laporan auditor independen, pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, atau pihak yang dituju lainnya, PT ABC. Laporan audit atas laporan keuangan. Yang pertama, opini. Kami telah mengaudit laporan keuangan PT ABC yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT ABC pada tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, basis opini. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia. Dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini audit kami. Selanjutnya, hal audit utama. Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periodik ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Uraian atas setiap hal audit utama berdasarkan Standar Akuntansi Nomor 701 Tahun 2021. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi perusahaan atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk menguasai proses pelaporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan. Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Selanjutnya, laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Sesuai dengan Companies Act tahun 1994 dan Securities and Exchange Rules tahun 1987, kami juga melaporkan hal-hal berikut. Yang pertama, kami telah memperoleh semua informasi dan penjelasan yang menurut pengetahuan dan keyakinan terbaik kami diperlukan untuk tujuan audit kami dan melakukan verifikasi yang semestinya. Yang kedua, menurut pendapat kami, pembukuan yang tepat sebagaimana diharuskan oleh hukum telah disimpan oleh perusahaan sejauh yang terlihat dari pemeriksaan kami atas pembukuan ini. Selanjutnya,
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang diatur dalam laporan tersebut sesuai dengan pembukuan dan pengembalian. Dan yang terakhir, pengeluaran yang terjadi adalah keperluan usaha perseroan. Selanjutnya, tanda tangan auditor, tanggal dari laporan auditor dan alamat dari auditor. Selanjutnya, modification through additional paragraph atau modifikasi dengan paragraf tambahan. Untuk tipe dari paragraf tambahan, setelah membentuk opini mereka, terdapat keadaan di mana auditor itu juga harus menarik perhatian pengguna pada hal-hal tambahan yang signifikan bagi pemahaman mereka atas laporan keuangan. Nah, keadaan ini dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, hal-hal yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang berdasar untuk memahami laporan keuangan, ini disajikan dalam paragraf penekanan suatu hal. Yang kedua, hal-hal lain yang relevan dengan pemahaman pengguna tentang audit, tanggung jawab auditor atau laporan audit, ini disajikan dalam paragraf hal lain. Selanjutnya, paragraf penekanan suatu hal. Satu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan. Misalnya, ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil masa depan dari litigasi luar biasa atau tindakan pengaturan. Yang kedua, penerapan dini suatu standar akuntansi baru yang berdampak luas terhadap laporan keuangan. Yang terakhir, bencana besar yang telah atau terus memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas. Selanjutnya, ketentuan dari paragraf penekanan suatu hal. Yang pertama, ketika menurut auditor perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan atas suatu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor demikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan. Auditor harus mencantumkan paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor selama, yang pertama, auditor tidak diharuskan untuk memodifikasi opini berdasarkan SA 705 revisi 2021 sebagai akibat dari hal tersebut, dan ketika SA 701 tahun 2021 diterapkan, hal tersebut telah ditentukan bukan merupakan hal audit utama yang akan dikomunikasikan dalam laporan auditor. Yang kedua, ketika auditor mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal, dalam laporannya, auditor itu harus yang pertama mencantumkan paragraf tersebut sebagai paragraf terpisah dari laporan auditor dengan menggunakan judul penekanan suatu hal. Yang kedua, mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan yang mengungkapkan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan. Paragraf yang dicantumkan mengacu pada informasi yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, mengindikasikan bahwa opini auditor itu tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan tersebut. Untuk ilustrasi dari paragraf penekanan suatu hal. Penekanan suatu hal. Kami menarik perhatian pada catatan X atas laporan keuangan perusahaan adalah tergugat dalam gugatan yang menuduh pelanggaran hak paten tertentu dan menuntut royalti dan ganti rugi. Perusahaan telah mengajukan tindakan balasan dan sidang pendahuluan serta proses penemuan atas kedua tindakan tersebut sedang berlangsung. Hasil akhir dari masalah tersebut saat ini tidak dapat ditentukan dan tidak ada ketentuan untuk kewajiban apapun yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Baik, selanjutnya itu modified opinion atau opini yang dimodifikasi. Untuk opini yang dapat dimodifikasi terdapat dua kategori. Yang pertama, apabila laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari material salah saji. Lalu yang kedua, apabila auditor tidak dapat memperoleh audit yang cukup dan tepat bukti untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan adalah bebas dari salah saji material. Lalu selanjutnya arti dari pervasif. Pervasif ini adalah istilah yang digunakan dalam konteks salah saji untuk menggambarkan efeknya atas laporan keuangan salah saji material. Singkatnya, pervasif merupakan salah satu laporan keuangan yang pasti salah saji, tapi tergantung bagaimana dampaknya. Nah, efek pervasif pada laporan keuangan adalah efek yang dalam penilaian auditor yang pertama,
tidak terbatas pada elemen, akun, atau item tertentu dari laporan keuangan. Lalu yang kedua, jika dibatasi, mewakili atau dapat mewakili proporsi yang substansial dari laporan keuangan. Atau yang ketiga, sehubungan dengan pengungkapan merupakan hal mendasar bagi pemahaman pengguna dari laporan keuangan. Lalu kategori modified opinion. Nah, di sini terdapat tabel untuk melihatkan bagaimana auditor menilai terhadap pervasiveness dari suatu laporan keuangan. Nah, yang pertama yaitu ada laporan keuangan yang terdeteksi untuk salah saji material. Apabila laporan keuangan tersebut material tapi tidak mengandung sifat pervasif, maka akan diberikan opini dengan pengecualian. Sedangkan apabila laporan keuangan dengan salah saji material dan mengandung pervasif, itu akan diberikan opini tidak wajar. Lalu yang kategori kedua, apabila seorang auditor tidak mampu memberikan bukti yang tepat untuk auditnya dan itu mengandung salah saji material namun tidak mengandung sifat pervasif, maka akan diberikan opini dengan pengecualian. Lalu apabila bukti tersebut tidak dapat dibuktikan oleh auditor dan salah saji material lalu mengandung sifat pervasif, maka auditor harus memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu opini wajar dengan pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion adalah istilah yang digunakan untuk surat opini auditor independen yang menyertai laporan keuangan yang diaudit, di mana auditor melaporkan informasi yang sama seperti dalam pendapat wajar tanpa pengecualian dengan satu atau lebih tambahan. Informasi tambahan itu menjelaskan satu atau lebih aspek material dalam lingkup audit yang mungkin menyimpang dari praktik akuntansi yang diterima umum atau ketidakpastian tentang masa depan yang tidak dapat diselesaikan atau efeknya tidak dapat diperkirakan. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika yang pertama, auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Atau yang kedua, auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini audit, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Ketika auditor menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian karena terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, auditor harus menyatakan dalam paragraf opini bahwa menurut opini auditor, kecuali untuk dampak hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Yang pertama, ketika pelaporan sesuai dengan kerangka penyajian wajar, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Atau ketika pelaporan sesuai dengan kerangka kepatuhan, laporan keuangan terlampir telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ilustrasi opini wajar dengan pengecualian yang disebabkan oleh kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Pemegang laporan auditor independen, pemegang saham Dewan Komisaris Direksi PT ABC, dan terdapat narasi opini wajar dengan pengecualian. Seperti kami telah mengaudit laporan keuangan PT ABC yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Nah, ini yang penting menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian pada laporan kami. Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2021. Serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAK di Indonesia. Dan dari hal tersebut, auditor publik juga melampirkan basis untuk opini wajar dengan pengecualiannya. Seperti yang dapat teman-teman baca,
yaitu sebagaimana diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan terampil, perusahaan tidak menyajikan persediaan sebesar nilai yang lebih rendah, ataupun juga menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi netonya, beban pajak penghasilan dalam tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 akan turun masing-masing sebesar, dan lain-lain. Dan juga ada narasi kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAP. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan satu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami. Dan juga ada paragraf terkait informasi lain selain laporan keuangan dan laporan auditor terkait, dan juga ada hal-hal audit utama. Dan juga ada tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan, tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan, laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain, dan nanti di bawah ada nama KAP, tanda tangan akuntan publiknya, nama akuntan publik, nomor registrasinya, nama rekan perikatan, nomor registrasi kantor akuntan publik, tanggal laporan, dan juga alamat kantor akuntan publik. Terus juga yang kedua ada ilustrasi opini wajar dengan pengecualian yang disebabkan oleh ketidakmampuan auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait suatu afiliasi asing. Nah, sama dengan sebelumnya, yang pertama itu ada paragraf laporan auditor independen, pemegang saham, dan komisaris dan direksi PT ABC, dan juga ada paragraf terkait opini wajar dengan pengecualiannya. Dan yang terletak perbedaannya di sini ada di basis untuk opini wajar dengan pengecualiannya. Yaitu di dalam basis ini terdapat perbedaan dari opini wajar dengan pengecualian yang sebelumnya, karena yang di sini dari auditor sendiri tidak memperoleh bukti yang cukup untuk bisa memberikan opini wajar. Dan juga sama dengan sebelumnya ada paragraf informasi lain, hal audit utama, dan sama dengan sebelumnya. Mungkin itu dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi mengenai adverse opinion atau opini tidak wajar. Nah, adverse opinion itu merupakan opini yang diberikan oleh statutory auditor dalam laporan auditnya, menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak menunjukkan pandangan true and fair dari praktik bisnis organisasi dan telah disalahartikan. Nah, statutory auditor itu bertanggung jawab untuk memberikan pandangannya tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen pada akhir tahun buku yang menunjukkan praktik bisnis organisasi. Nah, auditor saat melaksanakan prosedur auditnya mencoba memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memverifikasi data yang diberikan dalam laporan keuangan entitas. Nah, setelah mengumpulkan bukti audit, auditor memberikan pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh entitas. Auditor harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor telah melakukan pemeriksaan, memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan dalam penyajian. Nah, baik secara individual maupun secara agregat adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan, di mana pervasif itu sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam. Ketika auditor menyatakan suatu opini tidak wajar,
auditor harus menyatakan dalam paragraf opini bahwa menurut opini auditor, karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, yang pertama adalah ketika pelaporan sesuai dengan kerangka penyajian wajar, laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Atau yang kedua adalah ketika pelaporan sesuai dengan kerangka kepatuhan, laporan keuangan terlampir tidak disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, ketika auditor memodifikasi opini atas laporan keuangan, auditor harus yang pertama mengubah judul basis opini yang diharuskan dalam paragraf 28 SA 700 revisi tahun 2021 menjadi basis untuk opini wajar dengan pengecualian, basis untuk opini tidak wajar, atau basis untuk opini tidak menyatakan pendapat sesuai dengan kondisinya. Dan yang kedua, dalam paragraf ini mencantumkan suatu uraian atas hal yang menyebabkan adanya modifikasi. Nah, bahkan ketika auditor telah menyatakan suatu opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, auditor harus menguraikan alasan untuk setiap hal-hal lain yang disadari oleh auditor yang memerlukan modifikasi terhadap opini dan dampak yang diakibatkannya dalam paragraf basis opini. Nah, kemudian di sini adalah bentuk atau contoh dari laporan auditor independen, di mana yang pertama kerangkanya adalah judul, di mana di sini judul laporan auditor independen, kemudian ada pihak yang dituju, di sini ada pemegang saham, dewan komisaris, direksi atau pihak yang dituju lainnya, kemudian ada nama perusahaan. Di sini ada laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi dan ada paragraf opini tidak wajar. Kemudian ada paragraf untuk basis untuk opini tidak wajarnya. Kemudian ada paragraf informasi lain atau judul lain yang tepat seperti informasi selain laporan keuangan dan laporan auditor terkait. Kemudian ada paragraf hal audit utama, paragraf tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasi. Kemudian ada tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasi, laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain, dan di bawahnya ada nama kantor akuntan publik, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, nomor registrasi akuntan publik, nama rekan perikatan, nomor registrasi KAP, tanggal laporan, dan alamat kantor. Selanjutnya adalah materi mengenai disclaimer of opinion atau opini tidak menyatakan pendapat. Nah, auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan jika relevan dapat bersifat material dan pervasif. Nah, auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian. Auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan. Nah, ketika auditor tidak menyatakan pendapat karena ketidakmampuannya untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus yang pertama itu menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Kemudian menyatakan bahwa karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit atas laporan keuangan dan mengubah pernyataan yang diharuskan dalam paragraf 24B SA 700 revisi tahun 2021 yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah diaudit untuk menyatakan bahwa auditor ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan. Nah, kemudian tanggung jawab auditor atas audit laporan keuangan konsolidasi ketika auditor menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat.
Nah, ketika auditor menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan karena ketidakmampuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus mengubah uraian tanggung jawab auditor yang diharuskan dalam paragraf 39 sampai paragraf 41 SA 700 revisi tahun 2021 untuk menyatakan hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan entitas berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan untuk menerbitkan laporan auditor. Kemudian pernyataan bahwa bagaimanapun karena hal-hal yang dijelaskan dalam basis untuk tidak menyatakan pendapat pada paragraf opini, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan basis bagi suatu opini audit atas laporan keuangan. Dan pernyataan mengenai independensi auditor dan tanggung jawab etika lain yang diharuskan dalam paragraf 28C SA 700 revisi tahun 2021. Selanjutnya adalah pertimbangan ketika auditor menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat. Kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, ketika auditor menyatakan suatu opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, laporan auditor tidak boleh mencantumkan paragraf hal audit utama berdasarkan SA 701 tahun 2021 atau paragraf informasi lain berdasarkan SA 720 revisi tahun 2021. Oke, berikut adalah contoh atau struktur dari laporan auditor independen untuk opini tidak menyatakan pendapat. Yang pertama ada judul laporan, di sini laporan auditor independen, kemudian ada pihak yang dituju, kemudian ada nama perusahaan, laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi, kemudian ada paragraf opini tidak menyatakan pendapat yang dijabarkan oleh auditor, kemudian ada paragraf untuk basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, kemudian ada paragraf tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasi, kemudian ada paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasi, dan paragraf mengenai laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Kemudian ada nama KAP, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, nomor registrasi akuntan publik, nama rekam perikatan, nomor registrasi KAP, tanggal laporan, dan alamat kantor. Dan seperti yang dijelaskan bahwa tidak ada mencantumkan paragraf hal audit utama atau paragraf informasi lain berdasarkan SA 720.